Perkenalkan, nama saya Dian Septiani Winanda, NIM 19211000077, kelas Manajemen D. Di sini saya akan mempresentasikan bab 14, mengembangkan strategi dan program penetapan harga. Pembahasan materi ada dua. Yang pertama, memahami penetapan harga. Yang kedua, menetapkan harga. Materi pertama yaitu memahami penetapan harga. Harga bukan hanya angka-angka di label harga. Harga mempunyai banyak bentuk dan melaksanakan banyak fungsi. Sewa, uang sekolah, ongkos, upah atau fee, bunga, tarif, biaya, semuanya merupakan harga yang harus Anda bayar untuk mendapatkan barang dan jasa. Sepanjang sejarah, harga ditetapkan melalui negosiasi antara pembeli dan penjual. Tawar-menawar masih sering dilakukan di beberapa bidang. Menetapkan satu harga untuk semua pembeli adalah ide yang relatif modern yang timbul bersama perkembangan perdagangan eceran skala besar pada akhir abad ke-19. Lingkungan penetapan harga yang berubah. Praktik penetapan harga telah mengalami perubahan besar dalam tahun-tahun terakhir. Saat ini, internet juga mempunyai andil menggaris tren penetapan harga. Bagaimana internet memungkinkan penjual mendiskriminasikan pembeli dan pembeli mendiskriminasikan penjual? Pembeli bisa 1. Mendapatkan perbandingan harga secara langsung dari ratusan pemasok. 2. Menyebutkan harga mereka dan berusaha membuatnya dipenuhi penjual. 3. Mendapatkan produk secara gratis. Selanjutnya, penjual dapat 1. Mengamati perilaku pelanggan dan menghantarkan penawaran kepada perorangan. 2. Memberikan akses untuk harga khusus kepada pelanggan tertentu. Selanjutnya, baik pembeli dan penjual dapat menegosiasikan harga di lelang dan bursa online. Bagaimana perusahaan menetapkan harga? Perusahaan melakukan penetapan harga dengan berbagai cara. Di perusahaan kecil, harga sering ditentukan oleh atasan. Di perusahaan besar, penetapan harga ditangani oleh manajer divisi dan manajer lini produk. Bahkan di sini, manajer puncak menetapkan tujuan dan kebijakan penetapan harga umum dan sering menyetujui harga yang diajukan oleh tingkat manajemen yang lebih rendah. Dalam industri di mana penetapan harga menjadi faktor kunci, perusahaan sering membentuk departemen penetapan harga untuk mengatur atau membantu departemen lain dalam menetapkan harga yang tepat. Psikologi konsumen dan penetapan harga. Banyak ekonom mengasumsikan bahwa konsumen adalah penerima harga dan menerima harga pada nilai muka atau sesuai yang diberikan. Pemasar menyadari bahwa konsumen sering memproses informasi harga secara aktif, menerjemahkan harga berdasarkan pengetahuan mereka dari pengalaman pembelian sebelumnya, komunikasi verbal seperti iklan, telepon penjualan, dan brosur, komunikasi informal seperti teman, kolega, atau anggota keluarga, titik pembelian atau sumber daya online atau faktor lainnya. Bagaimana konsumen sampai pada persepsi harga mereka adalah prioritas pemasar yang penting. Yang pertama adalah harga referensi. Ketika mempelajari produk, konsumen sering menerapkan harga referensi, membandingkan harga yang teliti dengan harga referensi internal yang mereka ingat atau dengan kerangka referensi eksternal seperti harga eceran reguler. Selanjutnya yaitu asumsi harga kualitas. Banyak konsumen menggunakan harga sebagai indikator kualitas. Penetapan harga pencitraan sangat efektif untuk produk sensitif ego seperti parfum mobil mahal dan kaos Armani. Sebotol parfum yang harganya $100 mungkin hanya berisi aroma parfum yang nilainya $10, tetapi pemberi hadiah membayar $100 untuk mengkomunikasikan penghargaan mereka yang tinggi kepada si penerima. Selanjutnya yaitu akhiran harga. Riset memperlihatkan bahwa konsumen cenderung memproses harga dari kiri ke kanan dan bukan dengan membulatkan. Pengkodean harga dengan cara ini penting jika ada batasan harga mental pada harga pembulatan yang lebih tinggi. Materi kedua yaitu menetapkan harga.
Perusahaan harus menetapkan harga pada saat pertama kali mengembangkan produk baru. Ketika perusahaan memperkenalkan produk regulernya ke saluran distribusi atau wilayah geografis baru, dan ketika perusahaan memasukkan penawaran pekerjaan kontrak baru. Perusahaan harus mempertimbangkan banyak faktor dalam menentukan kebijakan penetapan harga. Mari kita lihat beberapa rincian pada prosedur 6 langkah, yaitu langkah 1 yaitu memilih tujuan penetapan harga. Mula-mula perusahaan memutuskan di mana perusahaan ingin memposisikan penawaran pasarnya. Semakin jelas tujuan perusahaan, semakin mudah perusahaan menetapkan harga. Kemampuan bertahan. Perusahaan mengejar kemampuan bertahan sebagai tujuan utama mereka. Jika mereka mengalami kelebihan kapasitas, persaingan ketat, atau keinginan konsumen yang berubah. Laba saat ini maksimum. Banyak perusahaan menetapkan harga yang akan memaksimalkan laba saat ini. Mereka memperkirakan permintaan dan biaya yang berasosiasi dengan harga alternatif dan memilih harga yang menghasilkan laba saat ini, arus kas atau tingkat pengembalian atas investasi maksimum. Pangsa pasar maksimum. Beberapa perusahaan yang ingin memaksimalkan pangsa pasar, mereka percaya bahwa semakin tinggi volume penjualan, biaya unit akan semakin rendah dan laba jangka panjang semakin tinggi. Selanjutnya yaitu pemerahan pasar maksimum. Perusahaan mengungkapkan teknologi baru yang menetapkan harga tinggi untuk memaksimalkan pemerahan pasar. Pemerah pasar masuk akal dalam kondisi berikut. 1. Terdapat cukup banyak pembeli yang memiliki permintaan saat ini yang tinggi. Kedua, biaya satuan memproduksi volume kecil tidak begitu tinggi hingga menghilangkan keuntungan dari mengenakan harga maksimum yang mampu diserap pasar. Ketiga, harga awal yang tinggi tidak menarik lebih banyak pesaing ke pasar. Keempat, harga yang tinggi mengkomunikasikan citra produk yang unggul. Kepemimpinan kualitas produk. Perusahaan mungkin berusaha menjadi pemimpin kualitas produk di pasar. Banyak mereka berusaha menjadi kemewahan terjangkau. Produk atau jasa yang ditentukan karakternya oleh tingkat kualitas, anggapan, selera, dan status yang tinggi dengan harga yang cukup tinggi agar tidak berada di luar jangkauan konsumen. Langkah 2 yaitu menentukan permintaan. Setiap harga akan mengarah ke tingkat permintaan yang berbeda, dan karena itu akan memiliki berbagai dampak pada tujuan pemasaran perusahaan. Sensitivitas harga. Pelanggan tidak terlalu sensitif terhadap harga ketika 1. Hanya ada sedikit atau tidak ada barang pengganti atau pesaing. 2. Mereka tidak siap memperhatikan harga yang lebih tinggi. 3. Mereka lambat mengubah kebiasaan pembelian mereka. 4. Mereka berpikir harga yang lebih tinggi itu sudah benar. Dan 5. Harga adalah bagian kecil dari total biaya mendapatkan, mengoperasikan, dan memperbaiki produk sepanjang umur hidup produk. Memperkirakan kurva permintaan. Sebagian besar perusahaan berusaha mengukur kurva permintaan mereka dengan menggunakan beberapa metode yang berbeda. Yang pertama, survei. Survei dapat mengeksplorasi berapa banyak unit yang akan dibeli konsumen pada berbagai harga yang diajukan. Meskipun selalu ada peluang, mereka mungkin merendahkan maksud pembelian mereka pada harga yang lebih tinggi untuk mencegah perusahaan menetapkan harga yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu eksperimen harga. Dapat memvariasikan harga berbagai produk di toko atau menggunakan harga yang berbeda untuk produk yang sama di wilayah yang serupa untuk melihat bagaimana perubahan itu mempengaruhi penjualan. Yang ketiga yaitu analisis statistik. Harga masa lalu, jumlah yang terjual, dan faktor-faktor lain dapat mengungkapkan hubungan mereka. Data dapat berisi longitudinal sepanjang waktu atau lintas bagian dari berbagai lokasi pada saat yang sama. Membangun model yang tepat dan menyesuaikan data dengan teknik statistik yang tepat memerlukan keahlian tinggi. Selanjutnya, elastisitas harga permintaan.
Semakin tinggi elastisitas, semakin banyak pertumbuhan volume yang dihasilkan. Jika permintaan itu elastis, penjual akan mempertimbangkan untuk menurunkan harga. Harga yang lebih rendah akan menghasilkan total pendapatan yang lebih banyak. Hal ini masuk akal sepanjang biaya produksi dan penjualan lebih banyak, unit tidak meningkatkan secara tidak sebanding. Langkah ketiga yaitu memperkirakan biaya. Perusahaan ingin mengenakan harga yang dapat menutupi biaya memproduksi, mendistribusikan, dan menjual produk, termasuk tingkat pengembalian wajar untuk usaha dan resikonya. Jenis-jenis biaya dan tingkat produksi. Biaya perusahaan mempunyai dua bentuk, biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap atau fixed cost, disebut juga biaya overhead, adalah biaya yang tidak bervariasi dengan tingkat produksi atau penetapan penjualan. Perusahaan harus membayar tagihan setiap bulan untuk sewa, pemanas, bunga, gaji, dan seterusnya. Kedua itu biaya variabel atau variable cost, bervariasi langsung dengan tingkat produksi. Misalnya, setiap kalkulator tangan yang diproduksi oleh Texas Instruments mengandung biaya plastik, chip mikroprosesor, dan kemasan. Selanjutnya, kalkulasi biaya target. Biaya berubah sesuai skala produksi dan pengalaman. Biaya juga dapat berubah akibat usaha terkonsentrasi oleh perancang, insinyur, dan agen pembelian untuk mengurangi biaya tersebut melalui kalkulasi biaya target atau target costing. Riset pasar menentukan fungsi produk baru yang diinginkan dan harga jual produk berdasarkan daya tariknya dan harga pesaing. Dengan mengurangkan margin laba yang diinginkan dari harga ini, kita akan menetapkan biaya target yang harus dicapai pemasar. Langkah 4, menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing. Mula-mula perusahaan harus mempertimbangkan harga pesaing terdekat. Jika penawaran perusahaan mengandung fitur-fitur yang tidak ditawarkan oleh pesaing terdekat, perusahaan harus mengevaluasi nilai mereka bagi pelanggan dan menambahkan nilai itu ke harga pesaing. Jika penawaran pesaing mengandung beberapa fitur yang tidak ditawarkan oleh perusahaan, perusahaan harus mengurangkan nilai mereka dari harga perusahaan. Langkah 5, memilih metode penetapan harga. 3 pertimbangan utama dalam penetapan harga, yaitu biaya menetapkan batas bawah untuk harga, harga pesaing, dan harga produk pengganti memberikan titik orientasi, menilai pelanggan atas fitur-fitur unik menetapkan batas atas harga. Perusahaan memilih metode penetapan harga yang mencangkup satu atau lebih dari 3 pertimbangan ini. Kita akan mempelajari 6 metode penetapan harga, yaitu penetapan harga markup. Metode penetapan harga paling mendasar adalah menambah markup standar ke biaya produk. Penetapan harga markup tetap populer. Pertama, penjual dapat menentukan biaya jauh lebih mudah daripada memperkirakan permintaan. Kedua, ketika semua perusahaan dalam industri menggunakan metode penetapan harga ini, harga cenderung sama dan persaingan harga terminimalisasi. Ketiga, banyak orang merasa bahwa penetapan harga biaya plus lebih adil bagi pembeli maupun penjual. Selanjutnya, penetapan harga tingkat pengembalian sasaran. Perusahaan menentukan harga yang akan menghasilkan tingkat pengembalian atas investasi sasarannya atau ROI. Produsen harus mempertimbangkan berbagai harga dan memperkirakan kemungkinan dampaknya terhadap volume penjualan dan laba. Penetapan harga nilai anggapan. Nilai anggapan terdiri dari beberapa elemen seperti citra pembeli akan kinerja produk, kemampuan penghantaran dari saluran, kualitas jaminan, lingkungan pelanggan, dan atribut yang kurang dominan seperti reputasi pemasok, keterpercayaan, dan harga diri. Penetapan harga nilai. Mereka menangkap pelanggan setia dengan mengenakan harga yang cukup rendah untuk penawaran berkualitas tinggi. Karena itu, penetapan harga nilai bukan masalah penetapan harga murah saja, tetapi juga masalah merekayasa ulang operasi perusahaan agar menjadi produsen biaya murah tanpa mengorbankan kualitas untuk menarik sejumlah besar pelanggan yang sadar nilai.
Selanjutnya, penetapan harga going rate. Perusahaan mendasarkan sebagian besar harganya pada harga pesaing, mengenakan harga yang sama, lebih mahal atau lebih murah dibandingkan harga pesaing utama. Penetapan harga jenis lelang. Penetapan harga jenis lelang tumbuh semakin populer terutama dengan pertumbuhan internet. Terobosan pemasaran eBay menggambarkan peningkatan perusahaan internet yang sangat berhasil. Salah satu tujuan lelang yang utama adalah membuang persediaan berlebih atau barang bekas. Perusahaan harus menyadari 3 jenis lelang utama dan prosedur penetapan harga terpisah. Yang pertama adalah lelang Inggris atau tawaran meningkat, yang kedua lelang Belanda atau tawaran menurun, dan yang ketiga lelang tender tertutup. Langkah 6, memilih harga akhir. Dalam memilih harga itu, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor tambahan, termasuk dampak kegiatan pemasaran lain, kebijakan penetapan harga perusahaan, penetapan harga berbagai keuntungan dan resiko, dan dampak harga pada pihak lain. Dampak kegiatan pemasaran lain, harga akhir harus mempertimbangkan kualitas dan iklan merek relatif terhadap kompetisi. Harga tidak sepenting kualitas dan manfaat lain dalam penawaran pasar. Kebijakan penetapan harga perusahaan. Harga harus konsisten dengan kebijakan penetapan harga perusahaan. Banyak perusahaan membentuk departemen penetapan harga untuk mengembangkan kebijakan dan menentukan atau menyetujui keputusan. Tujuannya adalah memastikan bahwa wiraniaga menyatakan harga yang masuk akal bagi pelanggan dan menguntungkan bagi perusahaan. Selanjutnya, penetapan harga berbagai keuntungan dan resiko. Semakin banyak jumlah perusahaan, terutama pemasar bisnis yang menjanjikan penghematan bagus dengan peralatan mereka, mungkin harus siap menjamin penghematan yang dijanjikan, tetapi juga mungkin berpartisipasi dalam meningkatkan jika keuntungan jauh lebih besar daripada yang diharapkan. Dampak harga pada pihak lain. Pemasar harus mengetahui hukum yang mengatur penetapan harga. Undang-Undang AS menyatakan bahwa penjual harus menetapkan harga tanpa berbicara pada pesaing. Pengaturan harga adalah ilegal. Banyak peraturan federal dan negara bagian melindungi konsumen terhadap praktik penetapan harga yang menipu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.